sebuah akun Twitter mengkritik Ahmad Dhani. Hanya gara-gara persoalan tulisan biodata di akun Twitter @ahmaddhanipras. Dalam biodata tersebut Ahmad Dhani menuliskan penjelasan tentang akun @ahmaddhanipras. Dhani Ahmad Prasetyo @ahmaddhanipras akun Islam rasional. Tafsirnya Al-Misbah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, kecuali tafsir pemimpin non-muslim. Tidak menerima ayat sepotong-sepotong. Terjemahan depak, tulisnya. Akun @am_adlan pun dengan terang-terangan berkicau disertai screenshot bio @ahmaddhanipras. Lucu lihat bio akun ini @ahmaddhanipras. Katanya gak terima tafsir sepotong-sepotong. Gak terima tafsir Al-Maidah 51 by Quraish Shihab. Situ waras. Tulis @m_adlan. Sampai berita ini ditulis belum terlihat komentar dari Ahmad Dhani untuk akun tersebut. Dari pernyataan akun di atas terhadap sikap Ahmad Dhani, di mana tafsir Quraish Shihab yang membahas mengenai pemimpin non-muslim. Dalam program Tafsir Al-Misbah yang ditayangkan stasiun televisi swasta pada bulan Ramadan 2009, ada potongan dialog Quraish Shihab mengenai tafsir Al-Maidah ayat 51. Surat yang menjerat calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Ahok, dalam kasus dugaan penistaan agama. Ayat dari surah Al-Maidah kerap disebut sebagai dalil menolak pemimpin kafir. Benarkan ayat di atas menyerukan penolakan pemimpin kafir? Gini arti dalam bahasa Indonesia dari surat Al-Maidah ayat 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Sebahagian mereka adalah aulia bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51. Penjelasan Quraish Shihab dalam video yang diposting akun YouTube Ahmad Qaddafi pada tanggal 5 September 2009 lalu. Menurut pakar tafsir Al-Quran Quraish Shihab, Al-Maidah ayat 51 tidaklah berdiri sendiri namun memiliki kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Hanya memenggal satu ayat dan melepaskan ayat lain berimplikasi pada kesimpulan akhir. Padahal, Al-Maidah ayat 51 merupakan kelanjutan atau konsekuensi dari petunjuk-petunjuk sebelumnya. Konsekuensi dari sikap orang yang memusuhi Al-Quran, enggan mengikuti tuntunannya, jelas Quraish Shihab. Pada ayat sebelumnya, Al-Quran diturunkan untuk meluruskan apa yang keliru dari kitab Taurat dan Injil akibat ulah kaum-kaum sebelumnya. Jika mereka, Yahudi dan Nasrani, enggan mengikuti tuntunan Al-Quran, maka mereka berarti memberi peluang pada Allah untuk menjatuhkan siksa terhadap mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi, mereka dinilai enggan mengikuti tuntunan Tuhan tetapi senang mengikuti tuntunan jahiliyah. Katanya dalam pengajian tafsir Al-Quran tersebut. Lalu, dilanjutkan oleh ayat 51 surat Al-Maidah. Kalau memang seperti itu sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengubah kitab suci mereka, enggan mengikuti Al-Quran, keinginannya mengikuti jahiliyah, maka wahai orang-orang beriman janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Bagi Quraish Shihab, hubungan ayat ini dan ayat sebelumnya sangat ketat. Kalau begitu sifat-sifatnya, jangan jadikan mereka aulia. Nah, aulia itu apa? Tanyanya memantik diskusi sebelum mengkaji lebih dalam. Aulia ialah jamak atau bentuk plural dari wali. Di Indonesia, kata ini populer sehingga ada kata wali kota, wali nikah dan seterusnya, ucapnya. Lanjutnya kata wali. Kata penulis tafsir Al-Misbah ini, pada mulanya berarti, yang dekat. Wali kota itu berarti yang mestinya paling dekat dengan masyarakat. Orang yang paling cepat membantu Anda, ialah orang yang paling dekat membantu Anda. Nah, dari sini lantas dikatakan bahwa wali itu pemimpin atau penolong. Perumpamaan yang dilontarkan Quraish Shihab dari sini. Kata wali yang jamaknya aulia memiliki makna bermacam-macam, cetusnya. Yang jelas, kata jebolan Al-Azhar Mesir ini, kalau ia dalam konteks hubungan antar manusia, berarti persahabatan yang begitu kental. Sedemikian hingga tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Demikian pula hubungan suami istri yang dileburkan oleh cinta. Dalam ayat ini, jangan angkat mereka Yahudi dan Nasrani yang sifatnya seperti dikemukakan pada ayat sebelumnya, menjadi wali atau orang dekatmu, sehingga engkau membocorkan rahasia kepada mereka. Dengan demikian, aulia bukan sebatas bermakna pemimpin, kata Quraish Shihab. Itu pun
Sekali lagi, jika mereka enggan mengikuti tuntunan Allah dan hanya mau mengikuti tuntunan jahiliyah seperti ayat yang lain, contohnya jika mereka juga menginginkan kemaslahatan untuk kita, boleh tidak kita bersahabat? Tanya Quraisy Shihab. Jika ada pilihan antara pilot pesawat yang pandai namun kafir dan pilot kurang pandai yang muslim, pilih mana? Sontak jamaah yang hadir pun tertawa. Atau pilihan antara dokter kafir yang kaya pengalaman dan dokter muslim tapi minim pengalaman. Dalam konteks seperti ini, bagi Quraisy Shihab tidak dilarang. Yang terlarang ialah melebur sehingga tidak ada lagi perbedaan termasuk dalam kepribadian dan keyakinan. Karena tidak ada lagi batas, kita menyampaikan hal-hal yang berupa rahasia pada mereka. Itu yang terlarang, tegasnya. Namun kalau pergaulan sehari-hari, dagang atau membeli barang dari tokonya, tidaklah dilarang. Jadi bagaimana menurut Anda?